Hai Sobat Movie, berjumpa lagi di AM Channel. Kali ini kita akan bercerita tentang sebuah kisah rombongan mahasiswa dan seorang profesor dosen yang sedang melakukan penelitian untuk mencari dan menganalisa hewan-hewan mistis di sebuah hutan yang sangat ditakuti oleh warga sekitar karena banyak rumor yang beredar tentang makhluk buas yang sangat suka memangsa manusia. Selain itu, adanya rumor tentang Bigfoot dan Wendigo atau makhluk halus yang suka merasuki tubuh manusia sehingga membuat orang yang dirasukinya menjadi kanibal. Apakah mereka berhasil melakukan penelitiannya? Oke, langsung saja kita review ceritanya. Film ini berjudul Dawn of the Beast 2021, film yang masih sangat fresh untuk ditonton. Kisahnya dimulai dengan memperlihatkan sepasang kekasih yang sedang liburan di sebuah villa di tepi hutan. Terlihat Mary menggunakan kalung liontin batu hijau yang sangat antik. Entah dari mana ia mendapatkannya, dan Mary sangat ingin memilikinya, sedangkan kekasihnya Everett lebih suka untuk menjualnya. Pada suatu malam yang sangat gelap, Everett melihat ada sesuatu keanehan di dalam hutan. Kemudian Everett melihat ke sekeliling villa tersebut. Lalu ia melihat seperti ada sepasang mata yang bercahaya. Karena penasaran, ia segera mencari penerang dan menelusuri lebih dalam lagi. Tiba-tiba ia melihat makhluk aneh dan menyeramkan. Menyadari mereka dalam bahaya besar, Everett bergegas kembali ke villa untuk mengajak Mary pergi. Namun setibanya di villa, Mary mengatakan mereka menemukan Mary dan merasukinya. Lalu ada sesosok makhluk yang menggeret kaki Mary jauh masuk ke dalam hutan dengan sangat cepat. Everett dengan sekuat tenaganya mengejar ke dalam hutan tersebut, namun ia kehilangan jejak Mary. Ia pun sangat terpukul dengan kejadian tersebut. Setelah 10 tahun kemudian, 4 mahasiswa bersama seorang insinyur dosen dan seorang pegawai swasta melakukan perjalanan ke sebuah hutan terpencil untuk misi melakukan penelitian kriptozoologi, yaitu mereka mempelajari dan mencari hewan-hewan mistis cerita rakyat. Sementara pegawai swasta tersebut melakukan perjalanannya karena kekasihnya ada dalam rombongan itu. Saat sedang belanja kebutuhan di sebuah toko, mereka diperingati oleh seorang laki-laki yang mencegahnya masuk ke dalam hutan karena sangat berbahaya. Namun mereka tidak menghiraukannya. Dan sampailah mereka di sebuah penginapan yang terpencil dan tidak ada signal jauh dari pemukiman warga. Kemudian mereka menelusuri hutan yang dipandu oleh Profesor Dennis. Lalu Chris takjub dengan burung-burung di sana. Ia memutuskan untuk tetap di tepian hutan. Sedangkan yang lainnya tetap mengikuti Profesor. Tapi tak beberapa lama kemudian, karena mereka bosan mendengar celotehan Profesor, akhirnya Isabel, Jack, dan Oz juga berubah haluan dan meninggalkan Profesor sendirian. Sedangkan Lily yang sedang menelusuri hutan sendirian, ia bertemu dengan Everett. Everett menanyakan di mana ia menginap dan memperingatinya karena ia terlihat seperti umpan yang sangat empuk. Di sisi lain, Isabel, Jack, dan Oz telah jauh memasuki hutan dan mereka menemukan tengkorak manusia. Isabel dan Jack bermaksud melaporkannya kepada pihak berwajib. Namun Oz tidak ingin melaporkannya karena tengkorak tersebut merupakan bahan yang sangat penting untuk dijadikan penelitian. Akhirnya mereka sepakat setelah selesai penelitian mereka akan melaporkannya. Saat akan meninggalkan tengkorak tersebut, Isabel melihat liontin hijau dan mengambilnya. Setibanya di villa, Isabel meminjam mobil Jack. Isabel berencana mencari signal untuk menelpon. Saat akan pergi, Profesor meminta untuk ikut dengannya, karena ia juga ingin menelpon istrinya. Ketika dalam perjalanan, Isabel mulai melihat penampakan, sehingga membuat mobilnya kehilangan kendali dan mengalami kecelakaan. Dan tiba-tiba saja seekor monster menggeret Profesor dan membawanya pergi ke hutan. Sedangkan Isabel mulai dirasuki oleh Wendigo. Di sisi lain, Chris melihat sebuah buku tua yang sangat aneh. Di dalam buku tersebut disebutkan beberapa makhluk yang ada di hutan.
seperti sisi tergelap dalam hutan yang merasuki manusia yang disebut Wendigo, dan mereka akan datang menghampiri kalung tersebut. Sedangkan Lily yang sedang mandi melihat jendela kamar mandinya terbuka, dan tiba-tiba saja Everett menyekap Lily dan menculiknya. Chris yang tidak tahan lagi ingin buang air kecil, memutuskan buang air kecil di luar vilanya. Dan ketika sedang buang air kecil, tiba-tiba saja Bigfoot menarik kakinya dan menggeretnya hingga masuk ke dalam hutan. Sedangkan Jack dan Oz asik mendengarkan musik, sehingga mereka tidak tahu kejadian di sekitarnya. Saat pagi tiba, Lily tersadar sudah terikat di dalam mobil Everett, dan Everett membawanya ke dalam hutan dan mengikatnya di sana untuk memancing para monster keluar dan mencari batu liontin itu. Sementara Isabel telah sampai di pondok dan terlihat sangat kebingungan. Ia juga tidak ingat apa yang terjadi kepadanya. Oz menanyakan profesor, dan Isabel menjawab dengan sangat santai jika profesor sudah mati, dan ia mengatakan bahwa ia sangat kelaparan. Kemudian mereka bertiga mencari Chris yang hilang tadi malam. Mereka menelusuri hutan dan mendengar Chris meminta tolong. Akhirnya mereka menemukan Chris, lalu Isabel juga menunjukkan di mana mayat profesor tersebut. Mereka mulai panik dan ketakutan. Oz mulai mengoceh dan merencanakan pelarian, tapi Chris sangat takut. Ia tidak ingin berkeliaran di luar hutan berjalan kaki. Isabel mengatakan bahwa Bigfoot hanya memperingati Chris karena Bigfoot tidak membunuhnya. Dan ternyata di hutan tersebut Bigfoot bukanlah satu-satunya makhluk misterius. Saat malam tiba, suasana semakin menegangkan. Lily mulai ditinggalkan untuk dijadikan umpan. Namun bukannya Lily yang dimangsa, tapi Everett diserang beberapa makhluk yang mengerikan. Lily kemudian berusaha melepaskan ikatan talinya dan berlari sekuat tenaga, sampai ia melihat Everett yang sudah tidak bernyawa. Lily kemudian bersembunyi di balik pepohonan, dan akhirnya ia terhindar dari serangan monster tersebut. Di sisi lain di dalam villa, Jack dan Oz mendengar teriakan Isabel. Mereka langsung mengecek kamar Isabel, namun Isabel tidak terlihat. Jack memeriksa seluruh ruangan, sedangkan Oz tetap di kamar Isabel untuk memeriksa setiap sudut. Namun tiba-tiba saja pintu kamar tertutup dan Isabel muncul seperti hantu menerkam Oz dan memakannya. Tak lama kemudian, Chris melihat makhluk menyeramkan di luar jendela dan Lily pun tiba. Lily mengajak Chris untuk lari secepatnya, sedangkan Jack sudah menjadi santapan Isabel. Kini tinggal mereka berdua yang hidup. Lily bersikeras mengajak Chris pergi, meninggalkan Isabel. Namun ia tidak ingin meninggalkannya sampai ia melihat Isabel dengan mata kepalanya sendiri. Akhirnya Lily menunggu Chris, dan ketika Chris mencari Isabel, ia melihat Isabel yang sedang asik mengunyah Jack. Chris kemudian berlari dan menghindarinya. Sedangkan monster tersebut ternyata sudah berada di dalam rumah. Lily yang melihat Chris menarik Chris dan mereka bersembunyi di dalam lemari. Ketika suasana sudah mulai aman, mereka keluar dan berencana pergi dari hutan tersebut. Dan tibalah situasi menegangkan di mana mereka berdua bermain petak umpet dengan monster tersebut. Lily yang sedikit lagi berhasil membuka pintu, namun Jack yang memang dasarnya penakut, ia menjatuhkan skop yang diberikan oleh Lily untuk senjata, sehingga ia dikejar oleh monster dan Lily berhasil keluar dari rumah tersebut. Ketika Chris berhasil keluar dari rumah, ternyata Lily masih menunggu Chris, dan akhirnya mereka berdua mencari jasad Everett untuk mengambil kunci dan membawa mobil Everett. Namun puluhan monster dan Wendigo mengejar mereka, dan mereka bersembunyi di balik pepohonan. Sayangnya para monster berhasil menemukan mereka, dan monster tersebut menyerang Lily yang mengakibatkan tangan Lily terputus. Tapi anehnya, para monster tersebut tidak menyerang Chris sama sekali. Chris terus menemani Lily yang sedang sekarat. Ia tidak meninggalkannya. Chris sangat panik dan tidak tahu apa lagi yang harus ia perbuat. Ia melihat tidak hanya satu atau dua, tapi puluhan monster di sana yang sedang menatap ke arahnya. Chris berteriak sekuat tenaganya, dan monster-monster tersebut hanya memandanginya dari kejauhan. Rupa-rupanya di belakang Chris ada Bigfoot yang sedang berdiri tegak.
Chris sampai melongo melihatnya. Bigfoot tersebut tidak melukai Chris sama sekali. Dan akhirnya terjadilah duel yang sangat seru antara Bigfoot, monster, dan Wendigo. Chris hanya bisa tercengang melihat pemandangan indah tersebut. Dan dari semua sisi terus bermunculan monster-monster. Dari belakang Chris pun muncul monster-monster, namun mereka hanya melewati Chris. Bigfoot terus menghajar para monster sampai monster itu babak belur dan tepar. Bigfoot pun mengaung dengan sangat keras sehingga penampakan Wendigo pun menghilang. Akhirnya Bigfoot berhasil mengalahkan mereka semua. Dan Chris tanpa mengucapkan terima kasih, ia langsung lari terbirit-birit mencari mobil Everett. Setelah ia menemukan mobil Everett, tiba-tiba saja ia dihadang oleh Isabel yang sudah menjadi kanibal. Antara rasa cinta dan takut, ia tidak ingin melukai Isabel. Namun karena Isabel sudah tidak menjadi manusiawi lagi, akhirnya Chris menyiram Isabel dengan minyak dan membakarnya. Tak sampai di situ, Everett yang sudah menjadi mayat pun menghadangnya. Karena kepepet dan rasa takut, rasa lelah juga melanda, akhirnya Chris memberanikan diri menebas kepala Everett. Dan akhirnya Chris lah satu-satunya orang yang selamat dari hutan tersebut, berkat bantuan Bigfoot. Ia terus berjalan keluar hutan. Dan tak lama kemudian, ia melihat sebuah mobil pria tua yang memperingati mereka tempo hari. Dan cerita pun selesai. Akhir cerita yang sedikit membagongkan, tapi film ini seru untuk ditonton. Sobat Movie, jangan lupa dukung terus kita, silahkan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya.